نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة إجابة نتوسل بالحبابة والبتول المصطفى والنبي ثم الصحابة
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita sayangi keluarga besar dari Majelis Halaqah Quran Al-Hikmah, doa pimpinan Ukhtina Tatu Hikmah, dan juga komunitas info pengajian di bawah pimpinan Balqis Fatimah. Kita doakan semoga keluarga Tatu dan keluarga Balqis, mereka berdua sekeluarga senantiasa dalam rahmat ridha Allah SWT. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dimurahkan rezekinya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah SWT dan Rasulnya. Para hubabah, para ustazah, para syarifah, bil khusus Umi Lulu Maula Khairat, Ustazah Suud Al-Kaf, Ustazah Azimah Al-Muhbar, para ustazah yang lain, tim Hadrah Asyikin Nabi, semoga semuanya selalu berada dalam keberkahan. Semoga semuanya selalu berada dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT, dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT. Juga keluarga besar dari almarhum Habib Munzir Al-Musawa. Kita masuk masjid ini jadi teringat Habib Munzir. Kita doakan semoga beliau dalam alam barzahnya disayang Allah, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan keluarga yang beliau tinggalkan semoga senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah, dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita hari ini, terimalah kami umatmu, wahai Rasulullah. Kenapa minta diterima? Katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, qabulul a'mal liyakun qabulul a'mal liyakun qabulul a'mal indaka aham minal amal nafsah. Seharusnya diterimanya satu amal itu lebih penting bagimu daripada amal itu sendiri. Serius sekalian, mau segimana bagusnya dirimu, kalau nggak diterima percuma. Nih ya, istri mau secantik apapun, mau sepinter apapun, mau sehebat apapun, kalau nggak diterima sama suaminya buat apa? Betul nggak? Ada nih suami, istrinya sih cakep, tapi dia nggak terima gitu, dia nggak ridho, dia nggak senang. Nah, kalau udah kayak begitu mau apa coba? Mau hidup dimanjungin, mau alis di kelokin, mau bibir disulam,
mau pipi ditarik benang, segala macam usaha kalau sudah nggak diterima percuma. Tapi kalau udah seorang istri diterima, suami kadang nggak peduli berat badannya turun atau naik. Betul begitu? Anak juga begitu. Seindah-indah anak adalah anak yang diterima orang tua. Dan sesedih-sedih anak, sesedih-sedih keturunan adalah yang ditolak sama orang tua. Bukan begitu? Jadi masalahnya bukan seperti apa dirimu, masalahnya diterimakah kamu. Jadi hamba juga gitu. Kita ini jadi hamba Allah SWT. Kalau orangnya tuh udah diterima sama Allah, diridhoi sama Allah, amal sedikit jadi banyak. Seorang hamba kalau udah diterima sama Allah SWT, Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh, kurang-kurangnya tertambal, dosa-dosanya terampuni. Orang yang udah diterima sama Allah SWT, walaupun ditolak sama orang sedunia, nggak akan ngaruh apa-apa selagi Allah SWT berkenan menerima dia. Begitu pula jadi umat sama Nabi Muhammad. Gak peduli kayak apaan dirimu, kalau udah diterima sama Nabi Muhammad, orang bisa apa? Kalau udah diterima sama Nabi Muhammad, bahkan malaikat bisa apa? Kalau udah diterima sama Nabi besar Muhammad, tak ada apapun berpengaruh bagi orang. Kalau udah di akhirat nanti misalnya ditanya ke Nabi Muhammad, dicari sama Nabi Muhammad, mau dianggap hina kayak apapun di dunianya, udah jadi tinggi aja nilainya. Dicari Nabi kok, disayang Nabi kok. Kalau udah nabinya sayang, orang gak bilang apa. Jadi kamu, saya, kita semuanya yang hadir di sini, nilai kamu bukan seberapa depan tempat dudukmu. Nilai kamu bahkan bukan seberapa awal datangmu. Nilai kamu pun bukan seberapa banyak hadis yang kamu hafal. Bukan. Bahkan bukan seberapa banyak selawatmu, teman-teman. Bukan. Nilaimu dalam pandangan Nabi Muhammad, karena kamu hadir di majelis maulid, adalah tergantung dari seberapa diterimamu oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah Nabi Muhammad terima, mau duduk di samping kipas angin, posisinya rada-rada sulit, tekanan, desakan orang, ke kiri, ada besinya kipas. Kalau udah Nabi Muhammad terima, bisa jadi sepanjang hidupnya Nabi Muhammad memandangnya dengan sepenuh cinta. Yang lain bisa apa? Saudariku sekalian yang saya muliakan,
Makanya masalahnya pada penerimaan. Gimana caranya biar kita jadi umat yang diterima sama Nabi Muhammad SAW? Biar kita pelajari. Seenggaknya ketiga syaratnya. Pengen diterima, nah itu apa tuh? Klasifikasi. Bukan klarifikasi loh. Klasifikasi. Ibu-ibu nyaut kayak ngerti aja. Karena kita sama-sama ngerti. Persyaratannya, nah udah gampang. Kan suka ada tuh kalau terima sesuatu kan ada isi formulir. Ada tulisannya kan syarat dan ketentuan berlaku. Sama nih, kita juga kepengen diterima sama Nabi Muhammad ini ada syarat dan ketentuannya sekurangnya 3. 1, iman. Nggak beriman kamu nggak diterima. Mau sebaik apapun dirimu, mau seindah apapun akhlakmu, mau sebanyak apapun ibadahmu, nggak percaya sama Nabi Muhammad, mohon maaf, kamu tidak berada di jalan yang tepat. Iman dulu, yakin dulu, yakin Nabi Muhammad manusia paling tercinta di sisi Allah. Yakin Nabi Muhammad pemilik segala kemuliaan dan kebaikan. Yakin Nabi Muhammad pemilik seluruh akhlak yang terpuji. Yakin Nabi Muhammad manusia tanpa celah. Kalau dari hatimu ada keraguan, beresin dulu. Benerin dulu. Sampai hatimu mantap sama Nabi Muhammad, imanmu benar sama Nabi Muhammad, kamu akan dibukakan pintu yang pertama. Kamu sudah masuk pada gerbang kota. Baru masuk gerbang kota tuh. Tapi kan ya saat menerima iman dulu nomor 1. Iman. Saya ingat ada cerita dari salah satu teman saya di Amerika. Biar gini saya punya loh teman Amerika. Ada wisata iman, dia pernah datang berapa kali di sini di Indonesia. Wisata iman pernah cerita, dia bilang satu waktu dia itu lagi punya jadwal ngajar. Beliau tuh ada ngajar di satu sekolahan di Amerika, namanya sekolah Alexandria. Sekolahnya itu buat anak-anak Arab Islam yang tinggal di Amerika. Anak-anak Islam Arab yang tinggal di Amerika. Ustaz Iman ngajar tafsir di tempat tersebut. Satu waktu sekolah ini perlu sama guru bahasa Inggris. Karena kebanyakan mereka di rumahnya berbahasa Arab, jadinya perlu guru bahasa Inggris. Ditaruhlah pengumuman perlu guru bahasa Inggris ini di koran-koran. Ada seorang perempuan namanya Logo, namanya Miss Logo. Dia lagi nggak punya kerjaan, mau nyari kerjaan, punya utang, nggak punya kerjaan, maksudnya punya tagihan-tagihan yang harus dia penuhi, sementara dia lagi nggak punya kerjaan. Nyari-nyari di koran, majalah, koran ya, dapatlah tuh. Zaman itu masih orang nyari kerjaan di koran gitu.
Oh ini daftar ngajuin diri keterima. Subhanallah tidak baca detail. Ini modelnya orang kayak saya, tidak baca detail. Cuma main tanda tangan aja. Jadi sekalian, padahal yang ditulis di situ itu Islamic School, tapi dia nggak kebaca tuh. Dia kebacanya cuma Arabianya doang. Maksudnya anak-anak Arab, dia nggak tahu kalau itu adalah sekolah Islam. Hari pertama kerja dia masuk di sana, dia kaget. Nah kok pada pakai jilbab semuanya nih? Nah memang ini sekolah Islam. Dia kaget, dia sempat minta sama kepala sekolah, ketua yayasan untuk dia keluar dari situ. Karena selama ini yang dia dengar tentang Islam itu cuma urusan teroris. Waduh, saya barengan sama ratusan teroris. Ya kecil-kecil sih, tapi kan teroris. Takut dia. Ketua yayasannya bilang, nah kamu masa hari pertama udah mundur, kita juga udah susah nih mau nyari gantinya. Gini aja deh, dalam waktu di situ tuh ada persyaratan ketentuannya gitu. Misalnya kalau mengajukan mengundurkan diri, mesti bayar ganti rugi. Bahkan dia bilang dia aja ambil kerjaan tuh kan karena pengen biar dapat uang. Belum udah ganti rugi ini kan repot. Ketua yayasannya bilang kita gini aja deh, kamu ambil setengah tahun mengajar di sini, habis itu udah keluar. Kita nggak akan kenakan ganti rugi. Wah lamaan Pak, setengah tahun. Ya kalau kan 4 bulan lah, 4 bulan atau sampai kami ketemu satu orang guru yang bisa mengajar di sini, kami pun akan menerima. Oke. Dah 4 bulan sabar-sabar ini anak-anak ini mulailah dia ngajar. Sehari, 2 hari, 3 hari ngajar. Dia lama-lama lihat-lihat gitu. Tidak semenyeramkan yang saya pikir. Ternyata nggak ada gitu kayak ditaruh di petasan. Dia lama-lama mikir gitu. Sebenarnya Islam itu kayak apa sih? Penasaran. Mulailah kayak baca-baca terjemahan Quran gitu kan, yang suka ditinggali dengan sengaja sama guru-guru yang ada di sana. Dia lagi mulai pengen tahu tentang Islam. Terjadilah kejadian hancurnya 2 gedung WTC itu ya, di sana di Amerika. Pemerintahan marah sama orang Islam, mereka pikir orang Islam ngomong-ngomong. Akhirnya kemudian mereka tutup semua sekolah-sekolah Islam termasuk sekolah ini. Libur dia, bagus dah, jadi cepat. 4 bulannya 6 bulan ini. Dia pun nganggur tuh. Ya seneng aja nganggur dibayar sampai waktunya sekolah mulai diperbolehkan lagi dibuka. Tiap hari kerjaannya makan es krim depan TV. Enak nih saya kalau kayak gini, nganggur tapi dibayar, makan begitu kan. Tapi satu hari buka-buka di channel-channel, waktu itu katanya Ustazah Iman, kami orang-orang Islam yang ada di Amerika sudah bersatu membeli satu channel televisi, sehingga kami pikir kami bisa menyiarkan tentang Islam biar orang-orang di Amerika itu pada dengar Islam dari mulutnya orang Islam. Beli tuh stasiun televisi,
menyiarkan di situ segala sesuatu tentang Islam. Satu waktu Islam lagi buka-buka channel, nah kebuka tuh channelnya orang Islam. Penasaran, yaudah deh sekalian, biar saya tambah kenal tentang orang-orang di sekeliling saya. Dia pun dengerin, ada satu film tentang Nabi Muhammad, namanya Ar-Risalah. Dia pun nonton itu film, tapi dibagi per kayak 30 menit gitu per hari. Tonton dari awal. Dia lihat tuh saat Nabi Muhammad lahir, gitu kan? Oh, dia lihat tuh filmnya sampai saat Nabi Muhammad hijrah. Satu waktu tiap hari kejadian nonton itu. Satu waktu ditontonin saat Nabi Muhammad hijrah. Dia udah mulai itu. Ternyata Nabi Muhammad Islam tuh baik banget, gitu kan? Ternyata segitu indahnya Nabi Muhammad Islam. Dia udah mulai cinta sama Nabi, cuma belum beriman. Nah ini dia jalannya agak lain kita ya. Kalau kita iman dulu, baru cinta. Kalau dia enggak, cinta dulu, imannya belum. Dia senang. Jadi kalau misalnya Nabi Muhammad lagi disakiti, dia nangis tuh. Dah bener si Abu Jahal gitu. Ya ampun, upayanya memang ada. Terus satu waktu biasa lihat saat Nabi Muhammad berangkat hijrah. Itu ada waktu Nabi Muhammad sembunyi di gua 3 hari. Namanya gua apa bu? Biro mulu. Gua Tur. Saya sebenarnya tiap hari ngajar nggak yakin juga. Ibu-ibu kalau udah ketemu gua, biro aja loh. Ibu-ibu di sini sekalian, maksud saya nggak yakin ibu-ibu bisa nyampein lagi keluarganya gitu. Nah tadi misalnya cerita kita apa Mang? Ada sahabat Nabi namanya siapa Mang? Ada di pokoknya. Betul begitu? Misalnya dari cerita ada cerita orang Amerika. Amerika apa Argentina ya? Dia bilang sampai Nabi Muhammad sembunyi di gua 3 hari. Habis 3 hari sembunyi, Nabi Muhammad terus keluar dari persembunyian berangkat hijrah. Sebelum berangkat hijrah, hari terakhir Nabi Muhammad melihat kota Mekah. Nabi pandangin kota Mekah, kemudian Nabi Muhammad berkata, Wallahi ya Makkah inni la'uqifat walaula anna ahlaka akhrajuni minki lama kharajtu minki. Sungguh kota Mekah aku mencintai. Andai tidak karena wargamu mengusirku, niscaya tak akan pernah meninggalkan dirimu. Sungguh demi Allah, wahai kota Mekah, aku cinta padamu. Andai tidak karena wargamu mengusirku darimu, aku tak akan pernah meninggalkan. Terus filmnya habis. Gambarnya saat Nabi Muhammad mulai berangkat berdua sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Islam menangis, tak selesai. Terpisah-pisah dalam pikiran Islam.
dia tetap cinta pada kota tersebut adalah seorang dengan hati yang begitu lembut, seseorang dengan hati yang penuh cinta, seseorang dengan hati yang luasnya tak terbatas. Dia nangis, sampai akhirnya dia tertidur dan dia bermimpi Nabi Muhammad. Itu sinyal. Jadi walaupun syarat diterima itu iman, syarat terhubungnya adalah cinta. Sinyal itu sinyal cinta. Teman-teman, sinyal cinta itu kuatnya jaringan manapun kalah sama sinyal bernama sinyal cinta. Mislogo ini cintanya Nabi Muhammad sampai bikin bisa mimpi Nabi Muhammad padahal beriman pun belum. Dalam mimpinya dia jadi teman hijrahnya Nabi Muhammad. Mimpi kan bebas, padahal pegang bener. Dalam mimpinya dia jadi teman hijrahnya Nabi Muhammad. Dia masuk ke dalam gua, bahkan pimpinannya menanya, Rasul, ini kita dibuat sendiri berapa lama? Nabi Muhammad bilang 30 tahun. Lama benar. Dalam pikirannya karena 3 hari itu. Tapi dalam mimpinya itu dia tuh sudah keluar dari gua tersebut barengan sama Nabi. Sampai kemudian Nabi Muhammad menolak ke Mekah dan mengucapkan ucapannya, Wallahi ya Makkah inni la'uhibbak walaula anna ahlaka akhrajuni minki lama kharajtu minki. Kemudian habis Nabi Muhammad jalan ke dalam Misrogo, berdua Misrogo. Terus habis itu Nabi Muhammad bilang, sampai di sini aja kita. Aku tidak akan bisa melanjutkan perjalanan bersama kamu. Tak bisa ikut saya lagi sudah saat ini. Misrogonya dalam mimpi tersebut sesak dadanya saat Nabi Muhammad bilang, kalian gak bisa barengan saya. Dia bilang, kenapa ya Rasulullah? Nabi Muhammad bilang, sebab kamu tidak beriman padaku. Habis itu terbangun dari tidurnya, sesak dadanya. Dia bilang, gak mau saya gak mau pisah dari Nabi Muhammad. Jangan tinggalin saya Rasulullah, jangan tinggalin saya Rasulullah. Sesak dadanya dalam mimpi tersebut sampai dibangun dalam keadaan nangis gak selesai. Habis itu dia lihat handphone itu bunyi, dia baca pengumuman dari sekolahnya hari ini sekolahnya dibuka. Diburu-buru mandi, dia kemudian cepat-cepatan rapi-rapi, dia pun masuk sekolah. Masih pagi, belum ada yang datang sekolah tersebut. Ditungguin dengan gak sabar. Dia tungguin Ustazah Iman. Begitu Ustazah Iman datang, dipelukin Ustazah Iman, terus dia bilang, tarik tangan Ustazah Iman, dia bilang, Ustazah, cepetan Ustazah, sekarang juga Ustazah, tak pakai nanti Ustazah, cepetan, sekarang juga masukkan saya ke dalam agama Islam. Ustazah Iman bilang, oh iya,
dalam agama Islam. Gampang kok. Syarat ketentuan masuk Islam itu gampang banget kan? Cuma sekedar 2 kalimat. Tapi saya bilang, tapi sebelumnya saya pengen tahu apa yang membuat pengen masuk dalam agama Islam. Dan dia bilang satu ucapan, karena saya gak tahan jauh dari Nabi Muhammad. Karena saya gak mau pisah dari Nabi Muhammad. Karena saya gak kuat jauh dari Nabi Muhammad. Wiswogo dapetin rasa itu di hari pertama keislaman. Kamu apa punya rasa seperti itu? Kamu apa punya rasa seperti itu? Kapan kamu pernah merasa saya nggak mau pisah? Saya nggak mau jauh dari ini. Saya nggak kuat. Saya harus terpisah dari ini. Kapan kamu punya rasa cinta membuat tak sanggup jauh dari Nabi Muhammad? Syarat yang diterima dari umat Nabi Muhammad nomor 1 adalah iman aman. Mudah-mudahan Allah sempurnakan iman kita. Amin. Allah penuhi hati kita dengan iman. Iman yang tanpa ragu, iman yang gak pakai ragu. Makanya hati-hati, jangan gampang-gampang. Misalnya ini kajian Islam kok, kajian disampaikan sama ustadznya, bergelarnya banyak, tampilannya sangat Islami, tapi kamu hadir di situ, ustadznya bilang Nabi Muhammad itu kan manusia biasa. Saya pernah dengar tuh seorang syekh mengatakan, ya Nabi Muhammad itu kayak sebatas tukang pos. Suratnya kamu ambil, dia nganterin surat, suratnya kamu ambil, ngapain kamu peluk-pelukin tukang posnya? Seperti semacam Nabi Muhammad, maksudnya dia bawa kepada kita Al-Quran, syariat, agama Islam. Kamu ambil agama, tapi tidak usah punya rasa apa-apa sama Nabi Muhammad. Dia lupa bahwa bahkan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad syarat dengan perintah cinta pada Nabi Muhammad. Dia lupa bahwasanya Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad adalah ayat-ayat yang syarat dengan muatan puji-puja Allah, bahasa-bahasa cinta Allah yang tersirat ataupun tersurat kepada Sayyidina Muhammad. Dia lupa bahwasanya iman berisi 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah.
bahwasanya surga yang milik Allah, pemegang kuncinya adalah Nabi Muhammad. Iman tanpa ragu, iman mantap, keyakinan kuat pada Sayyidina Muhammad. Syarat utama agar kita pantas diterima, insya Allah. Syarat kedua, taat. Cinta saja tanpa taat, kamu hanya akan masuk dalam gerbang kota, tapi tidak pernah benar-benar berjumpa. Nggak nyambung, belum masuk, harus taat. Itu sebabnya Nabi Muhammad berkata, kullukum tadkhulunal jannah illa man aba. Kalian umat Islam, orang beriman, masuk surga kecuali yang tak mau. Ini kita terima, alhamdulillah. Berarti kita harus diterima saja semuanya. Pantas diterima, tapi masih ada dua syaratnya lagi. Syarat berikutnya adalah taat. Kata Nabi, semua kalian ini masuk surga. Orang mau masuk surga itu kan berarti ketemu sama Nabi Muhammad. Ketemu sama Nabi Muhammad berarti diterima dong sama Nabi Muhammad. Iya, hilang abah kecuali yang tak mau. Namanya ada ya Rasulullah. Ada Rasul yang tak mau masuk surga. Nabi berkata, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat padaku, dia akan masuk surga. Siapa yang tidak taat padaku, berarti dia adalah orang yang enggan masuk surga. Dia adalah orang yang ogah buat masuk surga. Dia adalah orang yang emang gak mau buat barengan sama Nabi Muhammad. Mau gimana diterima, dan dia juga enggan, dia juga gak mau datang. Nabi Muhammad. Taat sama Nabi. Nabi Muhammad suruh kita buat sholat, sangat mudah. Jadi gak benar tuh orang yang bilang kita tuh Nabi Muhammad yang penting cinta. Gak usah taat, yang penting cinta, harus sholat. Yang penting cinta. Kita mabuk apa, yang penting cinta. Zina sekalipun yang penting cinta. Enggak gitu bro, enggak gitu sis. Nabi itu satu iman, dua sholat. Kata Nabi Muhammad, kurang apa nih bahasa Nabi itu nyuruh kita sholat. Nabi gak bilang gitu, sholat ada Allah itu yang benar itu. Saya suka kalau baca hadis suka ini gitu. Baca ayat Quran saya suka pikirin gitu kan. Ya inilah kayaknya satu-satunya melihat saya suka mikir, overthinking. Mudah-mudahan overthinking bawa kebaikan dan kebaikan. Amin. Semoga overthinking saya ini bawa kepada memahami
keindahan-keindahan. Jadi sekali Nabi ketika menyampaikan tentang sholat, Nabi tidak bilang Nabi sholat, saya bilang dirikan sholat, karena sholat itu hubungan antara dengan Allah. Meskipun Nabi tidak mengatakan sholat itu sholat adalah tiang agama, tidak. Siapa yang bagus sholatnya, berdirikan sholatnya, menjaga Tuhan bangunan. Siapa yang menyanyiakan sholatnya, berat-berat menghancurkan bangunan agamanya. Selain daripada Nabi Muhammad mengatakan yang seperti itu, ada perintahnya Nabi Muhammad urusan sholat kayak gini. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Kata Nabi kepada kita umatnya, sholatlah hai umatku sebagaimana kalian telah melihat diriku mengerjakan sholat. Nabi itu kayak lagi bilang sholat, kayak saya sholat, sholat, kan saya sholat. Nabi lagi bilang, wahai umatku, sholatlah kalian, ikuti caraku sholat. Dengan begitu kalian menjadi makmumku. Dengan begitu kalian menjadi pengikutku. Dengan begitu kalian menjadi umatku. Jadi kita yang diterima sama Tuhan, sholat menjaga diri, yang taat dalam segala perintah. Puasa tidak itu, cara Nabi Muhammad puasa. Bahkan haji, Nabi Muhammad bilang begini urusan haji. Wudu anni manasikakum. Wudu anni manasikakum. Ambillah dariku cara-cara haji kalian. Kamu mau haji, mau umroh, Nabi Muhammad ambil cara. Kenapa begitu? Kenapa tak Nabi Muhammad bilang caranya haji ini, rukunnya umroh ini? Ya, itu Nabi Muhammad juga. Tapi Nabi Muhammad bilang, wudu anni manasikakum. Ambillah dariku cara kalian mengerjakan haji, cara kalian mengerjakan umroh. Biar kamu haji umroh sama saya. Dengan begitu kalian menjadi makmum umrohku. Dengan begitu kalian menjadi pengikut hajiku. Dengan begitu kalian menjadi umatku. Baca Quran, wudu, semua kita mesti ikuti cara Nabi. Biar apa? Biar kita terima dari pengikut. Biar kita memenuhi syarat rukunnya menjadi umat. Biar kita memenuhi persyaratan taat ketika hidup. Bahkan teman-teman, tidak usah urusan yang besar-besar. Kamu kepengen diterima sebagai umatnya Nabi Muhammad, ikuti Nabi. Bahkan urusan yang kecil-kecil. Masuk ruangan kaki kanan, keluar kaki kiri. Kecil. Sampai kamu gak ingat tadi waktu masuk ke sini kaki kanan apa kaki kiri. Kamu gak tahu. Udah ngaku aja. Urusan yang pikir pakai baju tadi masukin tangannya kaki kanan dulu, ke tangan kiri dulu. Kamu bedanya.
seluruh anggota tubuh kamu taat kepada Nabi Muhammad, jadi pengikutnya Nabi Muhammad. Bu, tapi pernah lihat ada satu orang makan pakai tangan kiri. Nabi sholat sekarang yang biasa-biasa orang kamu pakai tangan kiri biasa sering banget ya. Orang pegang makanan pakai tangan kiri. Nabi lihatnya nggak suka. Nabi terus bilang, diam dulu. Kata Nabi, pakai tangan kanan. Mas kata aku ya Rasulullah, saya nggak bisa wahai Rasul. Nabi kasih senyum. Kemudian dia memilih pakai tangan kanan. Dia masih cekal juga. Apa namanya? Ngeyel. Dia tetap juga, mas kata ya Rasulullah, saya nggak bisa wahai Rasul, saya nggak biasa, saya nggak bisa itu pakai tangan kiri gitu. Ini rasa kayak di dalam itu. Nabi Muhammad bilang lagi, jangan kata Nabi Muhammad, pakailah tangan kanan untuk ketiga tangannya dan tetap ngeyel juga. Mas kata aku ya Rasulullah, saya nggak bisa wahai Rasul pakai tangan kanan, saya biasa tangan kiri. Nabi Muhammad marah kemudian berkata, mas tata'ta, idan mas tata'ta. Nabi Muhammad, kamu bilang kamu nggak bisa, kamu bilang kamu nggak bisa, akhirnya juga nggak bisa. Sejak saat itu juga tangan kanan yang menjadi lumpuh. Perintah Allah itu kan gampang-gampang. Allah nggak nyuruh kamu bunuh diri. Nabi Muhammad nggak pernah nyuruh kamu sesuatu hal yang susah-susah. Enak semuanya. Kenapa kamu nggak jalanin juga? Apa alasannya? Kok sampai umur udah 40 tahun masih belum pakai jilbab juga? Alasan kamu apa? Soalnya kamu saya cakep nih. Itu. Apa alasan? Buat nggak taat sama perintah Allah, alasan kamu apa? Ayo, belajar. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang berusaha mati-matian buat bisa jadi umat yang diterima, akan tetapi memudahkan, meremehkan sesuatu yang bernilai taat. Sholatmu jangan dientengin. Sholat jangan dientengin. Apa-apa tenang aja, sholat itu nomor 2. Itu nomor 2 dalam hukum Islam. Tapi dia adalah sambungan antara dengan Allah. Dan jangan lupa, sholat adalah sambungan antara dengan Nabi Muhammad. Di mana sambungannya saja? Tadi selalu ra'aitumuni usolli. Coba disekali-kali. Sekali-kali kamu sholat, pas kamu takbir, kamu angkat tangan persis yang dilakukan Nabi. Kemudian kamu mikir, ya Allah, saya sudah jadi seperti yang Nabi Muhammad terjadi. Terus kamu ruku, kamu badan Nabi Muhammad rukunya kayak gitu loh. Habis
bayangin Nabi Muhammad sujud persis kayak gitu. Habis itu kamu duduk, kamu baca tahiyat, bahasanya kamu baca tahiyat yang sama, itulah yang dibaca sama Nabi Muhammad. Bahkan kamu angkat tangannya ketika illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Saat illallah, kenapa kamu tarik telunjuk kamu, kamu angkat telunjuk kamu? Ya Allah, sampai segala saya angkat telunjuk, ya telunjuk saya sama kayak telunjuknya Nabi Muhammad yang terangkat ketika mengucapkan illallah. Hingga akhirnya kamu tutup sholatmu dengan salam. Bayangkan Nabi Muhammad juga melakukan yang sama, sholatnya diakhiri dengan salam. Kamu duduk persis kayak caranya Nabi Muhammad, kamu salam persis kayak caranya Nabi Muhammad. Kemudian sudah sholat, kamu katakan, ya Allah, saya sudah melakukannya seperti yang kekasihmu lakukan. Jangan pernah jauhkan aku darinya. Saya sudah lakukannya seperti yang pernah beliau lakukan. Jangan pernah pisahkan aku darinya. Ya Allah, saya sudah melafalkan apa yang beliau baca. Saya sudah melakukan gerakan seperti yang beliau lakukan. Jangan pernah pecat saya sebagai umatnya, ya Allah. Dalam sholat ada taat kepada Nabi Muhammad. Dalam sholatmu ada ittiba kepada Nabi Muhammad. Dalam sholatmu ada pengikutan terhadap cara Nabi Muhammad. Dalam sholatmu ada cinta kepada Nabi Muhammad. Itu sebabnya kenapa dalam sholat yang merupakan penghadapanmu kepada Allah, tapi saat ucap salam kepada Nabi Muhammad, kamu tak bilang, ya Allah, sampaikan salamku kepada Nabi Muhammad. Akan tetapi kamu bilang, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam untukmu, wahai seorang nabi, serta rahmat dan keberkahan Allah senantiasa tercurah padamu. Kenapa pakainya mu bukan dia? Padahal sholat adalah menghadapkanmu kepada Allah, bukan kepada Nabi Muhammad. Sebab meskipun kamu sholatnya menghadap Allah, imamnya adalah Nabi Muhammad. Sebab meskipun sholatmu adalah menghadap kepada Allah, kiblat bagi hatimu adalah Nabi Muhammad yang telah mengatakan, anak kiblatmu arwahkum, aku adalah kiblat bagi hati kalian. Karena sama kayak orang sebagus apapun sholat, sebagus apapun sholatnya nggak sah kalau tidak menghadap kiblat. Hati kita kayak begitu, seindah apapun, sebagus apapun hati seseorang, kalau nggak punya cinta sama Nabi Muhammad, hatinya hanya akan ditolak oleh Allah.
sebab kiblatnya hati adalah Nabi Muhammad yang taat termasuk saya. Dan apapun perintah jadi istri, ya kan? Jadi istri ini yang taat suami saja sama Nabi Muhammad, yang taat sama Nabi, agar posisimu sebagai seorang istri bisa mendekatkanmu kepada Nabi Muhammad. Karena kalau suami memerintahkanmu yang bertentangan dengan Nabi Muhammad, kamu gak wajib taat. Karena taatmu kepada suami bukan nyari suami, tapi nyari Nabi Muhammad. Saudara sekalian, Nabi nyuruh kita apa sih kalau jadi istri? Udah pegangan satu ucapan Nabi, "Fangduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki." Kata Nabi Muhammad, perhatikan betul bagaimana perlakuanmu kepada suamimu, sebab jika kamu bagus kepada suamimu, ia adalah jalan surga bagimu. Jika kamu menghina, merendahkan, menyia-nyiakan suamimu, ia adalah neraka bagimu. Bawa kamu ke surga jika kamu benar sama suamimu, bawa kamu ke neraka jika kamu tidak benar sama suamimu. Jadi bahkan urusanmu menjadi seorang istri bukan urusan antara dengan suamimu, tapi urusan antara dengan menjadi umat Nabi Muhammad. Jangan sampai kamu gak benar sama suami membuatmu dipecat dari Nabi Muhammad. Perhatian para istri, kamu hina suamimu, kamu rendahkan suamimu, kamu tinggalkan suamimu, kamu berkhianat dari suamimu, kamu ancam-ancam suamimu, kamu tuntut suamimu di luar batas kemampuan dia. Saya tidak menakut-nakutimu kamu dicerai oleh suamimu. Saya mengkhawatirkanmu dipecat dari Nabi Muhammad. Tapi nama buat jangan gimana. Perhatikan bagaimana perlakuanmu pada suamimu. Dia jalan surga bagimu. Ketika kamu memuliakannya, dan jalan neraka bagimu ketika kamu menghina dan menyia-nyiakan dia. Yang punya anak, jadikan anakmu sebagai ladang taat kepada Nabi Muhammad. Sayangi Nabi, sayangi Nabi, sayangi dengan cara menyayangi anak-anaknya. Lihat anakmu bukan hanya sebagai seorang yang lahir dari rahimmu, lihat anakmu sebagai umat Nabi Muhammad. Jangan main-main, Nabi sayangnya sama anakmu luar biasa. Sayang yang benar. Kalau anakmu kamu pukul, kamu jewer, kamu cubit. Kalau anakmu kamu banding-bandingkan dengan anak tetanggamu. Kalau anakmu kamu hina-hina di depan teman-temannya, kamu jelek-jelekan dia di depan teman-temannya,
Jangan sok merasa paling saya sama anak. Kok ngatur-ngatur sih dari mama? Ini kan anak saya sayang sama anak saya. Bebas dong saya kerjain apa aja, dia anak saya. Tapi kalau bilang jangan marah-marah, dia adalah umat saya. Sayang yang lebih Muhammad kepada umatnya lebih daripada sayangnya diri kepada anak. Jangan yang kali menjewel anak, marah pada anak, memukul anak, memakai. Jangan gara-gara kamu jahat sama anakmu, Nabi Muhammad memecatmu sebagai umatnya. Orang tua juga tiap kali lihat orang tua dengan pesan Nabi Muhammad, ya Rasulullah, siapa orang yang paling pantas mendapatkan kebaikan-kebaikan saya? Ummuka, ibuka. Terus siapa lagi Rasul? Ummuka, ibuka. Terus siapa lagi Rasul? Ummuka, ibuka. Terus siapa lagi Rasul? Abuka, bapak. Tiap kali kamu mau kesel, marah, mau berbuat apapun kepada orang tuamu, ingat pesan Nabi Muhammad. Kamu juga nanya ke Nabi, Rasul, saya harusnya baik sama siapa? Ibu kamu, kata Nabi. Ibu kamu dan bapak. Ingat terus itu pesan Nabi Muhammad SAW. Yang taat pada siapapun. Kalau ada umat Nabi Muhammad bikin salah, maka maafin, gak usah lihat dianya, lihat Nabinya. Sakit hati apapun kamu sama seseorang, gak usah lihat dia deh, lihat Nabi Muhammad aja. Dia umat Nabi Muhammad. Nabi itu kalau umatnya bikin salah, Nabi doain biar dia diampunin. Masa kamu tidak mau maafin? Kalau umatnya bikin salah, Nabi itu mohon kepada Allah biar diampuni. Itu artinya kalau ada umatnya bikin salah, Nabi itu minta kepada yang berbuat salah, maafin aja deh umat saya loh. Jadi tiap kali kamu dijahatin sama orang, kamu bayangin Nabi Muhammad lagi bilang sama kamu, maafin itu boleh gak? Maafin itu boleh gak? Soalnya dia umat saya berharap semua umat saya bisa masuk surga di akhirat nanti. Sama kayak kalau kamu juga bikin salah, Nabi juga begitu. Nabi seolah berkata kepada orang yang kamu berbuat salah tersebut, maafin aja deh dia umat saya. Maka setiap kali ada yang berbuat salah padamu, maafkanlah. Sampaikan, ya Rasulullah, saya sebenarnya kesel sama dia. Saya sebenarnya marah sama dia. Saya sebenarnya benci sama dia, Rasulullah, kayak ubun-ubun, sampai peranakan kalau perlu. Tapi saya ingat dia adalah umatmu ya Rasulullah, dan engkau menyayanginya. Karenanya saya maafkan dia karenamu
umatmu. Terimalah saya sebagai umatmu ya Rasulullah. Amin. Gampang kan? Gampang Bu? Gampang deh. Diamani. Tebar kebaikan kepada siapapun. Bagian dari taatan. Dan yang terakhir tentu saja syarat mutlak untuk bisa diterima sebagai umatnya. Nomor 1 iman, nomor 2 taat, nomor 3 cinta. Pergilah wahai yang tidak memiliki cinta, sana keluarlah. Ini bukan tempatmu. Tanpa cinta semuanya hanya jadi sia-sia belaka. Syarat utama dan pertamanya adalah cinta. Iman, taat, cinta. Bukan bisa pisah-pisah. Cinta bikin kamu jadi ringan mengerjakan taat. Iman melahirkan cinta. Iman kalau dipupuk, dipelajari terus tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti akan berbuah cinta. Sebanding sama naiknya imanmu pada Allah dan Rasulnya, sebanding itu pula dengan naiknya cintamu pada Allah dan Rasulnya. Imanmu kepada Nabi Muhammad seberapa naiknya, sebegitu pula cintamu kepada Nabi Muhammad. Semakin kuat, semakin kuat. Nabi tidak akan pernah menolak pecinta. Nabi tidak akan pernah menolak pecinta. Karena yang pengen diterima cintai Nabi Muhammad. Pada hari ini izinkan saya bercerita pada tentang seorang pemuda dengan cinta yang tak biasa. Namanya Habib bin Zaid, sahabat mudanya Nabi Muhammad. Tangannya dibaiat saat dia berusia 10 tahun. Tangannya berada dalam genggaman tangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat dia yang berwajah rupawan itu masuk dalam agama Islam bersama dengan ibundanya, datang kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasibah binti Ka'ab ibundanya, Ummu Umarah radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Satu keluarga yang doain sama Nabi Muhammad, Allahumma ij'alhu faqa'i fil jannah. Ya Allah, jadikanlah satu keluarga ini sebagai keluarga yang akan membersamamu di surga nanti. Habib bin Zaid 10 tahun datang bersama dengan ibu dan bapak, bersama dengan rombongan yang datang kala itu dari Yathrib, dari Madinah, untuk membaikat beriman pada Nabi besar Muhammad. Tangannya berada dalam genggaman tangan Nabi. Saat matanya memandang wajah Nabi, memandang bibir Nabi, kala Nabi Muhammad berkata, asyhadu an la ilaha illallah, dan dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia pun mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
ubayyaka ala ahmadina. Katakanlah, aku membayarmu wahai Rasulullah untuk taat padamu. Ia pun dengan mulut kanak-kanaknya berkata, aku membayarmu wahai Rasulullah dan aku akan selalu taat padamu. Usia yang masih baru 10 tahun. Kalau usianya menjadi 20 tahun, ia tampan berwawasan, cakap luar biasa, dan cintanya pada Nabi Muhammad tak menyisakan kata tidak untuk semua perintah Nabi Muhammad. Bahkan jika perintah itu berisi merenggangnya nyawa sekalipun. Satu hari dipanggil oleh Nabi Muhammad. Sesudah datang utusan dari Abu Aswad al-Qais dari kabilah Bani Yamamah. Sedikit saja yang saya melihat Musailamah namanya Al-Kadzdzab. Karena si Musailamah ini ceritanya macam-macam dengan ini. Dia ngaku dia adalah seorang nabi. Satu waktu dia kirim surat dibawa sama dua orang utusan ke Nabi Muhammad SAW. Nabi terima, kemudian kita sahabat bacain suratnya si Musailamah ini. Isi suratnya ini, min Musailamah Al-Hanafi dari kabilah Bani Hanifah ila Muhammad bin Abdullah min Musailamah Rasulullah ila Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Ini dari depan juga jadi dari Musailamah utusan Allah kepada Muhammad bin Abdullah utusan Allah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Muhammad, bumi ini sudah Allah bagi, setengahnya untukmu dan setengahnya untukku. Marilah kita berkolaborasi dalam pengutusan ini. Ini macam-macam kan? Katakan beliau Nabi Muhammad, Nabi itu nggak gitu biasanya. Nabi itu kayak akhlaknya luar biasa, lemah lembut gitu. Tapi hari itu Nabi Muhammad ambil ke surat, direnyek-renyek sama Nabi Muhammad, kemudian dilempar tangan berbagi surat, injak sama Nabi Muhammad SAW. Sering sekali robek-robek di surat sama Nabi Muhammad SAW. Nabi kemudian berkata, andai tidak ada perjanjian bahwasanya dilarang membunuh utusan, niscaya kalian berdua sudah akan aku bunuh di tempat ini juga. Tapi kan ada peraturan nggak boleh bunuh utusan. Udah, dua orang tersebut kemudian pulang. Jadi saya melihat, begitu pulang kan ditanya ke tuannya, gimana soalnya? Oh, dirobek-robek tuan itu sama Nabi Muhammad. Soalnya marah. Lagi dia posisinya marah-marah kayak gitu, Nabi dong manggil Habib bin Zaid. Ya Habib, betul ya.
bawakan surat saya ini kepada Musailamah al-Kadzdzab. Beritahu dong, kira-kira diapain dengan Musailamah? Isi suratnya, Min Muhammad bin Abdullah Rasulillah ila Musailamah al-Kadzdzab. Dari Muhammad bin Abdullah Rasulullah pada Musailamah si tukang bohong, si pendusta. Assalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan dari Allah adalah untuk yang mendapatkan petunjuk dari Allah, yang mengikuti petunjuk dari Allah. Inna Allah, bumi ini punya Allah. Dia memberikannya pada siapapun yang dia inginkan. Dan sesungguhnya Allah telah mengutusku sebagai seorang nabi kafatan alamin yang melingkup kepada seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Singkat dari Muhammad SAW. Surat itu kemudian dibawakan pada Habib bin Zaid. Lebih ya Rasulullah. Ini diberikan tentang berkah-nyawa, bakal selamat sudah pasti. Tapi cinta di hati Habib bin Zaid tidak menyisakan kata tidak untuk apapun yang diperintahkan. Beliau hanya akan berkata sami'na berapa isi Habib habis lakukan sama ibunya, lakukan ke saudaranya, lakukan sama abahnya, semuanya dengan lega hati. Habib bawalah surat Nabi Muhammad, kita ketemu di surga. Ibunya keren, tenanglah, bawakan suratnya Nabi Muhammad. Ya tak, di akhirat nanti kita akan kembali berjumpa. Berangkat sehabib, cakep tuh. Nabi emang kalau kasih urusan cakep-cakep. Karena orang cakep tuh didengar. Makanya mohon maaf urusannya segini-segini aja. Berangkat sehabib bawa suratnya Nabi Muhammad SAW. Bangga masuk ke tempatnya si Musailamah ini kan, dikasihkan suratnya, dibilang dengan pahlawan, biarkan yang bawa suratnya, nggak bisa, Nabi dan diperintah harus saya langsung, yang baca ini surat ini diadakan Musailamah. Akhirnya kami diperintah dari Muhammad, baca ini baca surat Min Muhammad bin Abdullah Rasulillah ila Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah. Habis baca ini Rasulullah, Tuhan manusia yang tadi, bumi ini punya Allah, mana-mana. Gak ada ceritanya bumi kebagi, Allah membagi bumi di dua bagian. Sekarang orang Rasulullah gak ada, bumi punya Allah dan selamanya akan menjadi milik Allah SWT. Jadi saya jumpa tadi, hanya aku yang diutus oleh Allah SWT sampai pada zaman akhir. Baca di surat panas. Dia kemudian bilang, penjara Habib, penjara Habib, gak dikasih makan, gak dikasih minum. Orang gak ada akhlaknya kayak begitu. Mudah-mudahan yang jahat-jahat semua Islam dihancurkan Allah SWT. Bagaimana Allah telah menghancurkan Musailamah al-Kadzdzab dan menghancurkan semua orang-orang yang jahat kepada Islam. Mudah-mudahan Allah SWT masih hancur orang-orang yang jahat pada umat Islam. Amin. Mudah-mudahan Palestina segera diperdekakan Allah. Mudah-mudahan orang yang telah berbuat jahat pada umat Islam dihancurkan Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa segera memberi pertolongan kepada umat Islam dimanapun saja mereka berada. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi saya di penjara ada semangat, ada minum sampai besoknya. Meskipun lapar, meskipun haus, cinta di hati membuat Habib bin Zaid tidak akan pernah menundukkan kepalanya terhadap kemusyrikan dan terhadap
benci sama Nabi Muhammad, besoknya ada terikat ia dihadirkan di tempat periksaan. Musailamah udah kumpulin orang-orang, para penguasa-penguasanya, besar-besarnya. Kemudian Habib didatangkan. Sebelum dia mengatakan, ya Habib, asyhadu anna an la ilaha illallah. Habib, adakah kamu menyaksikan bahwa ada Tuhan selain Allah? Dengan lantang Habib, nah, asyhadu an la ilaha illallah. Ya, saya menyaksikan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ya Habib, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wahai Habib, apakah kamu menyaksikan bahwa yang dilakukan Allah? Begitu disebut nama Muhammad, bibir Habib nggak bisa nggak senyum teman-teman. Pecinta memang lain, pecinta memang lain, cinta memang lain. Apapun bisa aku bohongi, cinta dalam hati tak akan pernah mampu didusta. Begitu disebut nama Nabi Muhammad, Habib langsung senyumnya lebar. Beliau kemudian mengatakan, nah, wallahi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, sungguh aku menyaksikan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Terus dia nyebut lagi, ya Habib, asyhadu anni Rasulullah.
Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ia tinggalkan anggota tubuhnya, rohnya melayang, membayangkan saat tangan mungilnya berada dalam genggaman Nabi Muhammad. Kemudian ia dengan lisannya berkata, asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Seberapa cintamu kepada kisah-kisah ini jangan hanya sekedar kamu jadikan kisah indah yang pernah kamu dengar, dan semoga tidak hanya menjadi salah satu kisah indah yang pernah saya sampaikan belakang, melainkan semoga menjadi cahaya. Amin. Agar sebagaimana Habib bin Zaid akan dengan mudah berkata pada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, lihatlah seluruh anggota tubuhku satu demi satu aku persembahkan untukmu karena cintaku padamu. Semoga ada kalimat indah yang telah dapat kamu sampaikan di hadapan Nabi Muhammad. Kamu bisa ngomong apa di hadapan Nabi Muhammad? Ya Rasulullah, tiap hari saya bersalawat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tiap hari saya gunakan waktu saya untuk menceritakan tentang Rasul. Kamu, apa yang kira-kira kamu bisa sampaikan di hadapan Nabi Muhammad? Apa yang bisa kamu sampaikan di hadapan Nabi Muhammad? Apa pembuktian cinta teman-teman? Yuk dipikirin dari sekarang. Yuk dipikirin dari sekarang. Semoga kamu bisa berkata, ya Rasulullah, saya taat kepada Nabi, saya lakukan semua perintahnya, saya jaga hidup saya untuk selalu berada di jalannya, saya ikuti sunnah-sunnahnya, saya sayangi anak-anakku karenamu, saya hormati suamiku karenamu, saya malah bersalawat, saya senang mendengar cerita berkata, sebab saya cinta padanya. Ya Rasulullah, semoga Allah jadikan kita umat yang selalu taat di jalannya. Semoga kita menjadi umat yang memenuhi syarat dan kebutuhan sebagai umat yang diterima olehnya. Ala hadirinya wa bikulliyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihamdika بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير تعطي لنا معاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن ومن البؤس وبين إنك ولي كل خير متقبل من كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, katakanlah kami semua sebagai hamba-Hamba-Mu yang taat di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami semua
sebagai umat Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan ada seorang pun di antara kami yang terusir dari umat Nabi Muhammad. Ya Allah, terimalah kami semua sebagai umatnya. Ya Allah, ya Allah, ampuni segenap dosa, tutupan segenap aib, jagalah semuanya. Ya Allah, jangan biarkan tenggelam dalam dosa terus-terusan. Ya Allah, jangan biarkan tenggelam dalam dosa terus-terusan. Ya Allah, jangan biarkan terseret arus dunia terus-terusan. Ya Allah, bimbing. Ya Allah, kasihanilah semuanya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, arahkan sajalah anak kami dan keluarga kami berada di jalan Nabi Muhammad. Ya Allah, angkat sajalah semua untuk berada dalam jalan Nabi Muhammad. Ya Allah, terimalah kami sebagai umat Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan ada yang diusir. Ya Allah, jangan ada yang dipecat. Ya Allah, jangan ada yang dikeluarkan. Ya Allah, jangan ada yang tercecer. Ya Allah, jangan ada yang salah jalan. Ya Allah, biarkan semuanya jadi umat Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan kami semua di dunia yang ada akhirat berada di belakang rombongan Nabi Muhammad, berada dalam kumpulan bersama dengan guru-guru kami. Ya Allah, bersama dengan para ulama-ulama kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu. Ya Allah, jangan jauh-jauhkan kami dari Nabi Muhammad, kami dari seluruh keluarga kami. Ya Allah, hidupkan kami sebagai umat Nabi Muhammad yang salehah, matikan kami sebagai umat Nabi Muhammad yang salehah, dikubur biarkan kami di umat Nabi Muhammad yang salehah pada mahsyar. Ya Allah, biarkan kami tetap jadi umat Nabi Muhammad. Ya Allah, di mizan, di penimbangan amal, di saat hari pembalasan, sampai kami melewati jembatan, tetapkan kami jadi umat Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan pisahkan kami dari Nabi Muhammad. Apabila mengajar menjemput kami, berikan kami dengan husnul khatimah. Jadikanlah kami terakhir yang keluar dari sana saat ajar menjemput kami adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha ahya alaiha namut wa alaiha nubatu insyaallah ta'ala bil amin alladhina la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun bi rahmatika ya arhamar rahimin wa bi juddika ya jadal jadina wa li dzalika al-qadir alaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir kita baca surat Al-Fatihah, kehadiran untuk almarhum Abdul Munzir, Ikhwan al-Musawah, Allah yaqullahu wa hamdulillahi wa syarifah al-mawbirah Uisimul jannah insya'Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah pokoknya jadi terima kasih segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natawassal bil hubaba wal batur
سعدنا في الدنيا